Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rang Pertama dengan NIM 23015 dari kelas PJKA angkatan 2020. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan sejarah permainan bakyak. Permainan bakyak sendiri mulai muncul di Sumatera Barat sekitar 1970. Anak-anak dari Sumatera Barat yang telah dilahirkan hingga pertengahan bulan 1910-an sering dan biasanya memainkan bakyak atau trompa panjang ini. Sementara itu inspirasi permainan dimungkinkan mendapat pengaruh dari Jepang seperti diketahui masyarakat. Di Jepang sudah lama menggunakan alas kaki dari kayu. Menurut FONI 2020, permainan bakyak merupakan salah satu permainan tradisional yang berasal dari Sumatera Barat yang dilahirkan pertengahan tahun 1970-an. Alat permainan ini terbuat dari dua papan kayu tebal terbentuk sandang yang panjangnya sekitar 1.300 cm. Pada masing-masing papan terdapat 3 atau 4 tali karet untuk pengikat pada kaki pemain. Pemain dilakukan dengan cara berkelompok, yang mana tiap kelompok terdiri atas 3 atau 4 orang anak. Setiap anak harus memasukkan kakinya ke dalam lekukan tali yang telah terpasang pada sepasang kayu panjang tersebut, kemudian berjalan dengan menggunakan sepasang kayu tersebut hingga mencapai garis finish. Dalam permainan ini dituntut untuk saling berkomunikasi, bekerja sama dalam tiap kelompok agar mampu tiba di garis finish dengan cepat. Karena dengan melakukan permainan bakyak, anak dapat mengembangkan salah satu aspek, yakni aspek perkembangan sosial anak. Dalam hal ini, salah satu aspek perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini adalah perkembangan sosial. Karena perkembangan sosial adalah itu bagaimana anak nanti bersosialisasi di lingkungan sosialnya. Perkembangan sosial merupakan perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, termasuk aturan-aturan yang ada di lingkungan masyarakat di tempat anak itu tinggal. Melalui permainan bakyak, manfaat bagi perkembangan sosial anak yaitu memperbesar anak dalam bermain. Jadi dengan menggunakan permainan bakyak ini dapat dijadikan sebagai suatu kegiatan yang dapat membantu mengembangkan perkembangan sosial anak. Menurut Samuel N. Budiono 2020, permainan tradisional bakyak merupakan bentuk permainan anak-anak yang berbentuk tradisional dan secara turun-temurun diwariskan kepada generasi penerus dengan berbagai variasi sesuai dengan budaya daerah masing-masing. Sedangkan permainan adalah kegiatan yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok, baik menggunakan alat mungkin maupun tidak, agar dapat mencapai tujuan tertentu. Salah satu permainan tradisional yang sering digunakan saat ini yaitu permainan bakyak. Baiklah, itu sedikit tentang sejarah permainan bakyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian permainan bakyak menurut Lady NUD 2017, bakyak atau balapan bakyak adalah salah satu jenis permainan dalam kegiatan outbound atau outing yang bersifat kompetisi. Permainan bakyak merupakan salah satu permainan outbound atau outing yang sangat menarik. Peserta yang tergabung dalam satu kelompok kecil berjumlah kira-kira 3-5 orang harus memakai sandal kayu yang panjang atau populer disebut dengan bakyak. Kelompok lainnya selain itu, Rizky 2010 menyatakan bahwa permainan tradisional bakyak adalah salah satu permainan tradisional di mana dibuat dari kayu panjang seperti seluncur es yang sudah dihaluskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fansya, NIM 2003-015-0004. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu perlengkapan permainan bakyak. Bendera bendera kecil dari bahan tungkai dari bambu dengan panjang 40 cm. Bendera dibuat dari kain atau kertas berwarna merah dan biru berbentuk segitiga dengan ukuran bendera 27 cm. Jumlah bendera sesuai dengan jumlah lintasan yang dipakai. Kapur tali untuk membuat lintasan. Terompa dibuat dari bahan balok atau papan yang tebal, karet, bahan, dan paku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 20030150010 dari kelas PJKR A20 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi kelompok saya, yaitu peraturan atau pelaksanaan dalam permainan bakyak. Aturan permainan bakyak diantaranya itu: yang pertama, sebelum perlombaan dimulai, usia para peserta diteliti untuk menentukan kelompok usia. Regu yang sudah diteliti kelompok usianya kemudian diberi nomor 2 untuk dipasang di dada bagi peserta yang paling depan dan di punggung pemain paling belakang. Kemudian peserta dibagi dalam regu yang terdiri dari 5 orang atau 3 orang sesuai dengan jenis yang diperlombakan. Seluruh peserta dibagi dalam seri setiap maksimal 5 regu sesuai dengan jumlah lintasan. Kemudian selanjutnya diadakan undian untuk menentukan lintasan masing-masing. Regu untuk menentukan urutan pemberangkatan dalam perlombaan. Kemudian sebelum perlombaan dimulai, peserta masing-masing regu berdiri di belakang garis start samping terompanya. Kemudian aba-aba dalam perlombaan diberikan oleh juri pemberangkatan adalah bersedia, siap, ya. Kemudian petugas lintasan berdiri di belakang peserta dan memperhatikan regu pada lintasan masing-masing dengan membawa bendera biru merah. Pada aba-aba bersedia, peserta berdiri di atas terompa dengan jari-jari kaki dalam setengah lingkaran karet dan berpegangan satu sama lain. Sebaiknya para peserta memakai sepatu olahraga agar kaki tidak lecet. Peserta regu berpegangan satu sama lain boleh pada bahu atau pinggang. Kemudian pada aba-aba siap, peserta siap untuk melakukan jalan. Kemudian aba-aba ya, peserta berjalan secepat-cepatnya menempuh jarak 50 meter. Regu dianggap sah apabila peserta terakhir dan ujung terompa bagian belakang melewati garis finish dengan tidak ada kesalahan selama dalam perjalanan. Regu juga masih dianggap sah walaupun regu tersebut jatuh ke depan tetapi kedua kakinya kontak pada terompa meskipun tangan menyentuh tanah. Peserta terrugi dianggap gugur apabila tidak berhasil mencapai garis finish, menginjak lintasan peserta lain dengan sengaja mengganggu peserta lain, salah satu kaki atau kedua kaki menginjak tanah. Artinya salah satu atau kedua kaki tidak ada kontak dengan terompa rusak di tengah jalan. Regu yang gugur tidak perlu meneruskan garis finish sampai finish. Itulah tadi materi dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Al-Asar dengan NIM 203 015 00009 kelas PJKR angkatan 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu permainan bakyak. Baik, saya kelompok 1 yaitu permainan bakyak. Bagian D itu peraturan dan pelaksanaan dalam permainan bakyak. Bagian A, sebelum perlombaan dimulai, usia para peserta diteliti untuk menentukan kelompok usia. Regu yang sudah diteliti kelompok usianya kemudian diberi nomor untuk 2 pasang di dada bagian peserta yang paling depan dan di punggung pemain paling belakang. Bagian B itu peserta dibagi dalam regu yang terdiri dari 5 orang atau 3 orang sesuai dengan sejenis yang diperlombakan. Dan bagian C, seluruh peserta dibagi dalam setiap seri maksimal 5 regu sesuai dengan jumlah lintasan atau disesuaikan dengan jumlah regu peserta. Baik, selanjutnya bagian D itu selanjutnya diadakan undian untuk menentukan lintasan masing-masing regu dan untuk menentukan urutan pemberangkatan dalam perlombaan. Bagian E, sebelum perlombaan dimulai, peserta dari masing-masing regu terdiri di belakang garis start di samping terompanya. Bagian H, F itu aba-aba dalam perlombaan diberikan oleh juri pemberangkatan adalah bersiap, siap ya, atau peluit dibunyikan atau bendera start dikebiarkan. Petugas lintasan berdiri di belakang peserta dan memperhatikan regu pada lintasan masing-masing dengan membawa bendera biru merah. Bagian G itu pada aba-aba bersedia, peserta berdiri di atas terompa dengan jari-jari kaki masuk ke dalam setengah lingkaran karet dan berpegangan satu sama lain. Sebaiknya pada para peserta memakai sepatu olahraga agar kaki tidak lecet. Peserta regu berpegangan satu sama lain, boleh pada bahu atau pinggang. Bagian H, aba-aba siap, peserta siap untuk melakukan jalan. Bagian I, aba-aba ya,
peserta berjalan secepat-cepatnya menempuh jarak 50 meter. Dan bagian J itu, regu dianggap sah apabila peserta terakhir dan ujung terompanya bagian belakang melewati garis finish dengan tidak ada kesalahan selama dalam perjalanan. Regu juga masih dianggap sah walaupun regu tersebut jatuh ke depan tapi kedua kaki masih kontak pada terompa meskipun tangan menyentuh tanah. Dan bagian K itu, peserta atau regu dianggap gugur apabila tidak ada berhasil mencapai garis finish menginjak lintasan peserta lain dengan sengaja mengganggu peserta lain. Salah satu kaki atau kedua kaki menginjak tanah, artinya bagian I terakhir itu salah satu kaki atau kedua kaki tidak ada kontak dengan terompa rusak di tengah jalan, regu yang gugur tidak perlu meneruskan sampai garis finish menurut Laili and Yudi 2017. Baik, itulah penjelasan tadi bagian dari peraturan dan pelaksanaan dari permainan bakiak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.